Sudah siap untuk belajar hari ini kok? Sudah. Oke, baik. Di sini Ibu sebelum kita masuk kita punya materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Semua hadir kok? Hadir. Oke. Sebelum memulai materi, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dan berdoa. Anak Maria. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyi sebuah lagu yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Hari ini kurasa bahagia. Oh ya, hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tenang dalam kasih, dalam satu hari, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik teman-teman semua, sampai guru melakukan tambahan doa kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan perlindungan Tuhan dari tempat tinggal kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami akan mulai. Anak-anak, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based instruction atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, anak-anak, di sini langkah-langkah dalam menggunakan model ini. Yang pertama yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan logistik yang dibutuhkan. Tujuannya memotivasi peserta didik terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Terus yang kedua, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan cara menetapkan topik, jadwal, dan kegiatan lainnya. Terus yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Terus yang keempat, guru membantu peserta didik dalam merencanakan, menyiapkan karya sesuai seperti laporan, dan membantu mereka berbagi dengan temannya. Terus yang kelima, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Baik, kita akan sebelum masuk di materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi 3 tantangan utama zaman milenial bagi remaja Kristen, yaitu individualisme, hedonisme, dan konsumerisme. Terus yang kedua, menganalisis dampak positif dan negatif tantangan tersebut terhadap spiritualitas dan moralitas remaja Kristen. Terus yang ketiga,
dan teman-teman yang lain disuruh untuk menanggapi masalah yang anak-anak tampilkan di depan atau presentasi. Terus yang kelima itu guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pendidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Di situ nanti anak-anak yang maju untuk presentasi, ibu akan menanyakan penyebab utama masalah yang diambil itu apa, terus solusi yang diberikan itu apa, sesuai dengan nilai-nilai Kristen atau berdasarkan firman Tuhan. Terus cara kita menanggapi atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dari masalah itu apa. Anak-anak sudah paham toh? Sudah, Bu. Oke, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang ibu berikan, yaitu anak-anak membuat satu topik permasalahan. Contohnya yang tadi kayak ibu bilang, ini ada remaja Kristen yang hidup selalu bergantung di media sosial. Terus dia punya topik tadi, pengaruh media sosial terhadap kehidupan rohani. Terus tugasnya mencari dampak positif dan negatif dari media sosial. Terus jadwal kegiatan dan sumber yang digunakan itu dari apa. Nanti anak-anak disuruh untuk mencari solusi dari itu masalah berdasarkan ayat firman Tuhan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Nanti ibu akan pilih anak-anak untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Izin Ibu, saya belum mengerti. Oke, anak Maria belum mengerti, ibu jelaskan ulang. Nah, di sini tadi ibu sudah kasih contoh. Yang punya contoh masalah itu remaja Kristen yang selalu hidup bergantungan di media sosial. Terus anak-anak menentukan dia punya topik. Contohnya dari masalah itu tadi, dia punya topik pengaruh media sosial terhadap kehidupan rohani. Terus tugas yang anak-anak mau cari itu yaitu dia punya dampak positif dan negatif dari media sosial. Terus jadwal dan kegiatan dan sumber belajar yang digunakan itu dari apa? Artikel atau jurnal atau apa? Terus anak-anak disuruh untuk mencari solusi dari masalah tersebut berdasarkan ayat firman Tuhan. Nanti habis itu buat dalam bentuk laporan singkat dan masuk untuk presentasi. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Semua kerja walaupun nanti ibu hanya pilih 1 atau 2 orang sama untuk berwakil. Nanti yang lain dong. Sudah kerjakan tugas kok? Sudah, Bu. Oke, karena waktu yang sangat singkat, jadi ibu minta perwakilan 1 orang saja, yaitu ibu minta anak Maria untuk melakukan presentasi. Silakan. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan permasalahan yang saya dapat yaitu judi online, pengaruh judi online. Dampak positifnya itu dapat uang cepat, dampak negatifnya hidup hancur, dan solusi berdasarkan firman Tuhan itu dari kitab Yohanes 1 ayat 9, yaitu bertobat dan mengakui kesalahan, jangan jatuh dalam judi online lagi. Yang kedua, kita ganti pola pikir untuk kita jangan jatuh dalam judi online. Terima kasih.
sosial. Berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Terus di sini ada 3 gaya hidup generasi milenial yang akan Ibu tampilkan di depan, yaitu yang pertama individualisme. Nah, gaya hidup individualisme ini hidup yang mementingkan diri sendiri atau tidak mementingkan orang lain. Dia bekerja hanya untuk memenuhi dia punya kebutuhan hidup sendiri. Anak-anak bisa lihat di dalam Galatia 6 ayat 2 dan 14, di situ mengatakan kita harus hidup saling menolong dan menanggung beban sesama manusia. Jadi kita tidak boleh egois untuk hidup mementingkan kepentingan diri sendiri. Terus yang kedua, gaya hidup milenial itu yaitu hedonisme. Nah, gaya hidup hedonisme ini gaya hidup yang mementingkan kesenangan pribadi juga. Dan kita lihat di dalam Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 16, di situ menceritakan istri Lot yang berubah jadi tiang garam karena keegoisannya, karena dia tidak percaya bahwa Tuhan akan menghancurkan Sodom. Terus yang berikut, yang ketiga yaitu gaya hidup konsumerisme. Nah, gaya hidup ini sangat mengutamakan konsumsi barang atau jasa secara berlebihan, didorong oleh keinginan bukan kebutuhan, atau kita mengikuti tren yang ada. Nah, baik, yang berikut yaitu menjadi terang dan garam di era milenial. Nah, anak-anak, garam di sini melambangkan pengaruh yang memberi rasa, menjaga kebaikan dan mencegah kebusukan. Sedangkan terang itu melambangkan kebenaran yang menerangi dan menuntun orang lain. Jadi kita harus menggunakan media sosial itu untuk mewartakan kasih Allah dan kebenaran dan tidak ikut arus negatif. Misalnya, contoh yang tadi itu melakukan judi online. Baik, di sini kesimpulannya yaitu generasi milenial merupakan generasi yang sudah melek dengan teknologi. Artinya yang Ibu bilang dari awal tadi, generasi milenial itu generasi yang sangat-sangat hidup bergantungan di media sosial atau teknologi. Generasi yang lahir pada era milenial ini harus mampu menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus menggunakan media sosial itu untuk mewartakan kasih Allah dan kebenaran dan tidak mengikuti tren-tren yang ada. Misalnya tadi melakukan judi online, atau contoh yang Ibu jelaskan dari awal itu yang tadi remaja Kristen yang hidup bergantungan di media sosial. Baik anak-anak, sampai di sini kita punya materi hari ini. Anak-anak ada yang ingin bertanya, silakan. Atau semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak, kita akan menutup kita punya pembelajaran hari ini, dan Ibu minta anak Marni untuk memimpin kita dalam doa dan bernyanyi. Teman-teman sekalian, sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
kita tenang, untuk kita menjual, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kenyataanmu di saat ini Tuhan. Kami boleh mengakhiri kegiatan menjelang mengajar pada hari ini dengan baik. Kami akan kembali ke tempat di dalam masing-masing. Dan Tuhan menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di Bapa. Di doa kami Tuhan, mengampunnya kita dan dosa kami. Dan mengenai Yesus Kristus kami Tuhan. Amin. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, sampai di sini kita punya materi dan Ibu akan memberikan kalian motivasi, yaitu ingat terus untuk belajar dan apapun yang anak-anak kerjakan harus terus mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan media sosial. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di minggu depan. Salam. Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta untuk setiap anak-anak memeriksa tempat duduknya apakah sudah rapi atau ada tempat sampah. Tolong dipungut untuk dibuang ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu anak, yaitu anak Emir Rumah Gitu, untuk memimpin kita dalam doa dan bernyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Semua tahu kok? Tahu, Ibu. Oke, silakan anak saya. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. 1, 2, 3. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena kami dan kami dan rumah kami akan bertiba di sekolah dan kerajaan Islam. Maka tiba saja buat kami untuk memulai pelajaran kami dan Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan memberkati dengan baik. Mendoakan Bapa dan nama Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Oke, anak penjelasan. Oke anak-anak, Ibu akan melakukan presensi atau mengecek kehadiran. Apakah semua hadir hari ini? Hadir, Ibu. Oke. Oke, kita akan belajar tentang melangkah bersama Allah. Sekali lagi kita akan belajar tentang melangkah bersama Allah. Coba anak-anak baca sekali lagi. Melangkah bersama Allah. Oke, baik. Di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran, yaitu model make image atau mencari pasangan. Di sini Ibu akan mempersiapkan beberapa kartu. Di sini ada soal dan juga jawaban. Nanti Ibu akan membagikan ini kepada setiap peserta didik dan setiap peserta didik diharapkan untuk mencari pasangan, yaitu soal dan jawaban yang tepat. Setelah itu mencocokkan kartu yang sudah diberikan dengan sebelum batas waktu yang
ditentukan dan akan diberikan poin. Apakah semua sudah paham? Baik anak-anak, di sini ibu menyiapkan kartu soal dan jawaban, dan nanti ibu akan membagikannya kepada anak-anak, dan anak-anak memikirkan atau mencocokkan jawaban dengan pertanyaan yang sudah ibu bagikan. Silakan kalian yang mendapat kartu jawaban memikirkan pertanyaan apa yang akan kalian dapatkan, terus yang mendapatkan kartu jawaban memikirkan pertanyaan apa yang akan saya dapatkan atau yang cocok dengan jawaban yang saya sudah beri. Sudah mengerti? Sudah, Ibu? Yang tidak paham silakan bertanya ya, jangan diam-diam. Sekarang ibu bertanya atau Iya. Tadi Dorcas kartu apa? Nah, sekarang Dorcas pikirkan sebentar, saya akan mendapatkan pertanyaan yang seperti apa. Ibu selalu bertanya itu. Kenapa? Kenapa? Sudah? Sudah Pak anak-anak? Sudah Ibu? Sudah Ibu. Oke, saatnya Ibu memberikan kalian waktu untuk masing-masing berdiri dengan pasangan soal dan jawaban yang sudah kalian pikirkan. Silakan mencari jawaban dan mencari soal, mencocokkan. Yang berikut ya. Oke, waktunya selesai dan Ibu akan memanggil yang mendapat soal yang nomor 1. Silakan maju ke depan. Oke, silakan baca soal dan jawaban yang sudah kalian tentukan. Apakah benar atau salah? Kita akan lihat. baik 1. Apa yang dimaksud dengan melangkah bersama Allah? Jawaban, melangkah bersama Allah berarti menjadi kehidupan dengan percaya kepada Tuhan, menaati firman-Nya dan mengandalkan penyertaannya dalam setiap keadaan. Oke, terima kasih jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan. Oke, yang mendapatkan pertanyaan yang nomor 5, silakan maju ke depan. Baik, di sini soalnya mengapa bersyukur kepada Allah itu penting? Jawaban, karena semua berkat dan kehidupan berasal dari Allah, sehingga kita patut bersyukur dalam segala keadaan. Oke, tepat sekali. Berikan aplaus. Oke, yang berikut yang mendapatkan pertanyaan yang nomor 3, silakan maju ke depan. Baik, pertanyaan nomor 3, bagaimana cara menunjukkan kepercayaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara berdoa membaca kitab, taati pada firman Tuhan dan kita percaya kepadanya dalam segala situasi. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk mencari jawaban dan soal yang sudah Ibu berikan. Sekarang, anak-anak kumpulkan kembali
berikan. Oke, kita akan putar lagi di kartu untuk babak yang kedua. Dan ibu akan membagikan dan sebentar anak-anak mencari seperti yang tadi. Oke? Iya, Ibu. Oke, anak-anak silakan untuk mencari pasangan sesuai dengan kartu dan soal yang sudah diberikan. Jangan balik ikut ya. Ini apa? Waktunya selesai, silakan berdiri dengan pasangan masing-masing. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Yang masih berkumpul ini sudah. Bang Susu habis. Iya, Ibu, sudah. Oke, Ibu akan mengambil yang mendapatkan kartu soal dan jawaban yang nomor 2 silakan maju ke depan. Yang mendapatkan soal nomor 2, aduh ini semfokus ya. Oke, silakan. Soal mengapa orang percaya perlu berjalan bersama Allah? Jawaban karena Allah memberikan hikmat, kekuatan, perlindungan, dan keuntungan dalam menjalani hidup. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Yang berikutnya yang mendapatkan kartu soal dan jawaban yang nomor 6, silakan maju ke depan. Silakan. Baik, soalnya apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kesulitan hidup? Jawaban, tetap berdoa, percaya kepada Allah dan tidak kehilangan harapan. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, terima kasih. Kita akan masuk di dalam satunya materi, yaitu relasi bersama Allah. Di sini yang pertama yaitu Allah hadir dalam setiap kehidupan kita manusia. Nah, Allah itu adalah kasih dan Dia menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengannya. Dan Dia itu menyertai kita dalam setiap keadaan. Baik, slide yang berikut yaitu penyertaan Allah. Nah, anak-anak, dalam kelahiran Allah itu hadir. Kita dapat melihatnya di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Di situ mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan kita sejak di dalam kandungan ibu kita. Terus yang kedua, Allah itu hadir dalam penderitaan dan sakit. Kita bisa belajar dari kisah Ayub yang walaupun dia dalam keadaan sakit, Tuhan tetap menyertai dia. Dan terus dalam kematian juga Tuhan memberikan kita nafas kehidupan dan akhirnya kita mengalami kematian dan kita akan hidup bersama dengan Allah.
manusia tidak berjalan sendirian dalam lembah bayang-bayang maut. Yang berikut kita akan masuk di dalam kesimpulan, yaitu Allah itu hadir dalam setiap keadaan dan kasih-Nya tidak bisa dipisahkan oleh penderitaan maupun kematian. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan saya berikan waktu dan kesempatan. Semua sudah paham kok? Oke, baik, terima kasih anak-anak untuk kesempatan dan partisipasinya kita untuk belajar bersama hari ini, dan kita akan menutup pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akan memimpin kita dalam doa. Semua sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami hari ini. Biarlah kami pulang dengan membawa bekal untuk masa depan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baiklah. Oke anak-anak, apakah semua sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai ketemunya pembelajaran hari ini, Ibu minta Arif untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, dalam pembelajaran kita masih berdoa. Bahan sekarang kami belajar dari dulu kami dari awal di belajar dengan baik. Tidak kami, amin. Oke, terima kasih anak Arif. Siapa yang ketua kelas ya? Arif. Ibu minta absen. Ini Bu. Semua hadir kok ini hari. Semua hadir kok. Aduh, luar biasa ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang melangkah bersama Allah. Sekali lagi kita akan belajar bersama dengan tema melangkah bersama Allah. Coba semua baca. Melangkah bersama Allah. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran complete sentence atau kalimat lengkap. Nanti setelah ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, dan setelah itu Ibu akan menyampaikan materi, dan setelah itu Ibu akan membagikan anak-anak dalam kelompok yang terdiri atas 2 atau 3 orang. Terus Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan, dan setelah itu anak-anak kerjakan dan masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Yang terakhir temo akan masuk di kesimpulan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian berjalan bersama Allah. Terus yang kedua memahami penyertaan Allah. Terus yang ketiga meneladani Abraham, Musa dan Yosua. Terus yang terakhir yaitu menunjukkan sikap orang percaya. Nah, sebelum masuk di materi, Ibu mau tanya anak-anak dulu. Apakah anak-anak pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup? Pernah. Ya, pasti semua pernah ya. Dan pertanyaan yang kedua, apakah anak-anak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Pernah.
Oke, yang pertama kita akan masuk di materi yaitu pengertian melangkah bersama Allah. Jadi, hidup dalam iman, taat, firman, berdoa dan mengajarkan firman berarti kita melangkah bersama dengan Allah. Atau dengan kata lain kita melangkah bersama Allah itu yaitu hidup dalam tuntunan penyertaan dan ketaatan kepada Allah setiap hari. Terus yang berikut yaitu Allah selalu menyertai umatnya. Nah, Allah itu selalu menyertai umatnya. Contohnya, Dia selalu memberikan kita kekuatan, menuntun kita, melindungi kita, dan menghibur kita. Kita dapat lihat di Yesaya pasal 51 ayat 1 dan 10 dan selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas dari kisah Abraham. Nah, anak-anak pasti tahu Abraham ini adalah bapak semua orang percaya. Abraham ini orang yang taat pada panggilan Allah, dan pelajaran yang dapat kita ambil dari Abraham adalah iman dan ketaatan. Terus yang berikut kita akan belajar dari tokoh Musa. Nah, tokoh Musa ini dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan pelajaran yang kita ambil dari tokoh Musa adalah Allah memperlengkapi orang yang dipanggil. Jadi siapapun kita, pasti kita akan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita juga bisa belajar dari tokoh Yosua, di mana Yosua ini adalah orang yang sangat berani melakukan sesuatu karena penyertaan Allah. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada menyertai dia. Dan pelajaran yang kita ambil adalah kita harus percaya kepada Tuhan seperti tokoh Yosua. Yang berikut yaitu sikap orang percaya adalah kita harus beriman, berdoa, bersabar, bersyukur, tidak putus asa, dan tetap berbuat baik. Kita dapat lihat di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, anak-anak, kita akan masuk di kita punya model pembelajaran. Di sini Ibu akan membagikan anak-anak LKPD dan anak-anak melengkapi kalimat tersebut. Di LKPD ini Ibu sudah sediakan pertanyaan dan juga kunci jawaban. Tinggal anak-anak mengerjakannya dan tentukan jawaban tersebut dan isi di bagian yang kosong. Oke, semua sudah paham? Sudah. Oke, anak Priska dengan anak Albertina nanti gabung dengan teman sebelah. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk anak-anak kerjakan. Ada yang sudah paham silakan bertanya, tapi bukan tanya jawaban. Anak Arif kerjakan yang HP. Anak Dongka juga begitu. Ya Ibu. Anak seperti itu. Sudah Ibu. Oke, tunggu sedikit ya. Lagi 1 menit kita punya waktu habis. Apakah anak-anak sudah mengerjakannya karena waktu sudah habis? Sudah Ibu? Oke, baik. Nanti Ibu akan pilih-pilih ya untuk anak-anak mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Ya, Ibu. Oke, yang pertama dari kelompok N
Angel, silakan baca, berdiri ya. Anak-anak yang lain silakan menyimak dan mendengarkan jawabannya. Ada yang salah nanti sebentar komen, atau yang benar nanti kita kasih aplaus. Silakan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pertanyaannya, Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan negerinya. Yang kedua, Abraham menaati Allah karena memiliki iman yang teguh. Kemudian yang ketiga, Allah berjanji akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Dan yang keempat, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Yang kelima, kisah Abraham mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah. Oke, terima kasih anak Angel. Kita berikan aplaus. Apakah dari teman-teman yang lain tadi mendengarkan jawaban yang sudah diberikan oleh anak Angel? Ada yang salah? Silakan komen. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi. Oke, terima kasih. Yang kedua, Ibu Minta dari kelompok Barti. Silakan berdiri. Oke, baik, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, melangkah bersama Allah berarti hidup dalam penyertaan, tuntunan, dan ketaatan. Yang kedua, ayat Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau terdapat dalam Ulangan 31 ayat 8. Yang ketiga, Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang keempat, Allah menuntun kita seperti gembala yang menuntun domba-dombanya. Yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian sendiri. Oke, terima kasih anak Bakti. Silakan duduk. Teman-teman yang lain, apakah ada yang salah? Betul, benar Ibu. Oke, kita berikan aplaus kepada anak. Oke, terima kasih. Terus yang terakhir, Ibu Minta dari kelompoknya Lani. Silakan. Baik, dari kelompok kami, yang pertama, Allah selalu menyertai umatnya. Yang kedua, orang percaya harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham disebut bapa orang beriman. Dan yang keempat, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan yang kelima, bersama Allah kita memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Oke, terima kasih. Apakah ada yang salah? Betul Ibu. Oke, kita berikan aplaus kepada anak. Oke, Ibu sangat-sangat senang ya karena kalian berpartisipasi dalam mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kita berikan aplaus untuk semua. Oke, anak-anak, kita akan masuk di bagian kesimpulan. Dan Ibu minta di bagian kesimpulan ini kita sama-sama akan membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berjalan bersama Allah berarti hidup dalam iman dan ketaatan. Allah selalu menyertai umatnya. Oke, terima kasih semua untuk partisipasinya. Kita belajar hari ini berjalan dengan baik dan Ibu akan memberikan satu motivasi untuk anak-anak semua, yaitu belajar adalah tugasmu. Memberikan hasil yang terbaik adalah bagian Allah. Melangkahlah dengan melakukan bagianmu secara maksimal. Jadi anak-anak harus tetap semangat dan berjuang untuk meraih masa depan. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita akan berakhir sampai di sini dan Ibu akan memimpin ketong dalam doa untuk ketong berpisah. Semua sikap doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga pembelajaran kami hari ini telah berjalan dengan baik dan kami akan pulang. Tuhan sertai dan berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Salam.